kami akan membahas mengenai globalisasi dan persaingan global dan bagaimana bisa se-booming sampai saat ini dan apakah ada kaitannya dengan isu pariwisata yang sedang terjadi. Oke, kita mulai ya diskusinya. Pertama-tama kita akan membahas mengenai gelombang perubahan dunia. Kalau menurutku, jika dilihat secara kasat mata, teknologi memainkan peran yang sangat penting untuk mengubah cara hidup kita dalam bekerja. Nah, inovasi seperti kecerdasan buatan dan teknologi sedang membentuk masa depan kita. Benar nggak sih? Iya. Lalu kalau menurut kalian gimana nih mengenai gelombang perubahan dunia yang sedang terjadi? Kalau dilihat dari bidang ekonomi, gelombang perubahan ini terjadi dalam beberapa tahapan. Yang pertama yaitu era pertanian, dan yang kedua era ekonomi industri, dan yang ketiga yaitu era industri kreatif yang merupakan peralihan ekonomi yang awalnya berbasis tradisional menjadi ekonomi berbasis pengetahuan yang bertumpu pada infrastruktur teknologi dan komunikasi dalam pengembangannya. Benar, berkembangnya teknologi informasi dan meningkatnya penggunaan internet membuka peluang terlaksananya proses bisnis melalui internet yang biasa kita sebut dengan e-commerce. Kemajuan pesat teknologi tentunya diiringi dengan persaingan perusahaan dalam menawarkan barang dan jasanya, sehingga para perusahaan harus menawarkan barang dan jasa dengan konten yang menarik, akan menciptakan inovasi baru atas konten tersebut. Oh, iya sih, aku juga setuju. Bahkan di berbagai negara kayak Malaysia, Inggris, Thailand, nah itu industri kreatifnya itu akan mendorong ekonomi agar semakin lebih meningkat. Nah, di Indonesia sendiri itu tenaga kerjanya itu sudah menyerap sebanyak 3,7 juta, dan juga dia mendorong memberikan kontribusi terhadap PDB sebanyak 104,86 miliar rupiah. Gitu. Menarik banget ya. Jadi jika masyarakat bisa memanfaatkannya dengan baik dan dikembangkan lebih lanjut, maka ekonomi kreatif ini perlahan-lahan bisa memegang peranan yang penting bagi perekonomian di Indonesia. Benar sekali, ekonomi kreatif ini merupakan salah satu bisnis yang menjanjikan loh. Namun seperti yang kita tahu, bahwa bisnis ini tidak bisa terlepas dari dua unsur. Yang pertama yaitu subjek dan juga objek, di mana subjek bisnis itu ada pelaku bisnis yang meliputi pemerintah, pemilik perusahaan, pemegang saham, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk objek bisnis yaitu adalah barang dan jasa yang menjadi objek dalam bisnis tersebut. Aku setuju sih. Bahkan ada beberapa masalah yang terjadi dan mempengaruhi kegiatan bisnis ini, seperti tenaga kerja, modal, material, peralatan, dan manajemen yang digunakan oleh pelaku bisnis tersebut, di mana hal tersebut akan mempengaruhi maju mundurnya kegiatan bisnis. Benar sih, apalagi sekarang ya di era globalisasi saat ini di Indonesia ini sangat kompetitif. Nah, yang menyerang saat ini yaitu di dunia bisnis. Di dunia bisnis ini sangat tajam sekali, entah itu di pasar nasional maupun di internasionalnya. Nah, menurut aku sih ya, saranku untuk menghadapi kondisi yang seperti ini agar kita bisa bertahan dalam jangka panjang ya, kita meningkatkan SDM kita, kinerja kita agar kita bisa bertahan sampai jangka panjang. Itu sih. Iya sih, tapi aku yakin dampak tersebut itu terjadi karena peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia belum sepenuhnya optimal. Iya kan, kayak bahkan tingkat partisipasi pendidikan aja belum merata, yang menyebabkan peningkatan kualitas SDM itu belum mampu bersaing dengan negara lain, ya kan? Terus hal ini sebenarnya bisa diatasi dengan meningkatkan akses terhadap pendidikan formal, informal maupun non formal. Iya, aku juga setuju sih. Ada banyak cara kan berarti untuk mengembangkan SDM. Bisa saja dari melakukan pelatihan, melakukan pembinaan, melakukan perubahan sistem, dan yang paling penting ini sih di pendidikan. Ya kan sih, pasti akan membawa perubahan yang sangat besar. Betul. Oh iya, kalau dikerucutkan lagi apa yang kita bahas ini tadi itu lebih mengarah ke pembangunan yang berkelanjutan nggak sih? Soalnya kan memang fokus banget ke penyediaan kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan
kebutuhan mereka sendiri, kayak aspek ekonomi, sosial, lingkungan, untuk menciptakan keseimbangan yang baik antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan. Benar-benar, tapi sayang banget meskipun perkembangan teknologi sekarang udah semakin pesat, tapi nyatanya masih banyak ketidaksetaraan dan kesenjangan sosial. Apalagi ditambah perubahan iklim dan depleksi sumber daya alam ya. Jadi kayak gitu deh, kita sekarang jadi banyak kehilangan keanekaragaman hayati. Kalau dipikir-pikir, efek globalisasi ini ngaruh banget nggak sih ke sektor pariwisata? Soalnya kan sektor pariwisata ini mendukung pertumbuhan ekonomi ya, kayak penciptaan lapangan pekerjaan, terus apalagi peningkatan pendapatan lokal, terus promosi produk lokal, dan biasanya nih kan bisa menjadi sarana untuk pertukaran budaya, nggak sih ya? Iya. Terus juga bisa memberikan pengalaman bagi wisatawan atau bisa memberi pengalaman bagi masyarakat sekitar situ, ya nggak sih? Iya, betul. Bahkan globalisasi ini bisa banget membantu terwujudnya perkembangan sektor pariwisata tersebut, kayak peningkatan akselerasi koneksi antar negara, kan melalui transportasinya nih. Jadi transportasinya menjadi transportasi internasional. Terus ada juga nih peningkatan pemasaran dan promosi, dan yang paling penting ada peluang bagi ekonomi lokal seperti industri perhotelan, restoran, hingga berbagai usaha pariwisata lainnya yang akan tumbuh dan memberikan manfaat ekonomi bagi komunitas setempat. Banyak banget sih manfaatnya. Iya sih, benar banget. Apalagi kan kebangkitan sektor pariwisata ini itu didukung dari beberapa acara level internasional yang pernah diselenggarakan di Indonesia, antara lain kayak MotoGP tahun 2022 yang di Mandalika itu, terus World Tourism Day tahun 2022, dan rangkaian acara G20. Untuk itu, APBN itu juga turut mendanai pembangunan pariwisata di Indonesia, seperti peningkatan kualitas destinasi pariwisata dan daya saing pariwisata daerah, serta meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat lokal, dan perluasan kesempatan kerja di bidang pariwisata. Tapi kalian tahu nggak sih kalau hal itu juga memberikan dampak yang negatif loh ke perkembangan sektor pariwisata? Masa sih? Tapi kayaknya nggak seburuk itu nggak sih? Iya deh, sepertinya untuk negatifnya hanya satu aja. Ih, jangan salah, dampak negatifnya itu banyak tahu nih, aku sebutin ya. Yang pertama itu ada overtourism, yang dimana destinasi populer seringkali menghadapi tekanan kelebihan dari pengunjung gitu, yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, peningkatan harga properti, dan konflik dengan penduduk lokal. Itu kan lagi apalagi kemarin di Bali kayaknya ada nggak sih yang kayak turis itu berantem sama penduduk lokal. Iya, beritanya sih. Terus ada lagi nih kerusakan lingkungan tuh pasti ya. Terus apalagi ya, tingkat kriminalitas yang tinggi. Nah terus yang paling parah itu masyarakat akan ketergantungan ekonomi dengan pariwisata. Karena kalau krisis ekonomi global dan krisis kesehatan kayak pandemi kemarin itu kan pasti memberikan dampak serius. Apalagi kalau mereka nggak ada pekerjaan lain, cuma bergantung di sektor itu aja. Iya sih, benar juga ya. Apalagi kalian tahu nggak kalau sekarang ya lagi marak-maraknya pekerjaan di sektor pariwisata. Tahu nggak kalian? Tahu tuh. Iya, aku juga pernah baca juga sih di salah satu jurnal yang bahas tentang itu. Menurut kalian kok bisa sih ya pekerjaan itu terlibat dalam sektor pariwisata? Kalau menurutku nih ya, anak-anak nih yang sering terlibat dalam pekerjaan di sektor pariwisata itu faktor utamanya sih yang pertama pasti kemiskinan ya. Terus ada ketidaksetaraan antara pekerjaan orang tuanya juga. Terus dan yang paling poin pentingnya lagi ini pasti adanya kurangnya pendidikan. Nah mereka ini biasanya bekerja di hotel, restoran, bahkan aku juga pernah lihat anak-anak seperti mereka itu bekerja sebagai pengemis. Kasian nggak sih? Iya, kasian juga ya. Bahkan ya pekerjaan anak di bidang pariwisata itu berdampak serius pada pendidikan dan perkembangan mereka. Karena jelas nggak sih kalau mereka tuh pasti terpaksa putus sekolah demi bekerja. Iya. Selain itu kan setahu nih ya pekerjaan itu juga sangat rentan terhadap eksploitasi, paparan, dan kondisi kerja yang tidak yang tidak aman gitu ya. Iya.
Terus menurut kalian apa kita bisa mengatasi masalah ini dan melibatkan semua pihak kayak pemerintah, bisnis, dan juga masyarakat? Menurutku bisa sih. Yang pertama nih ya, kita tuh perlu adanya regulasi pemerintah secara ketat dan adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pekerja anak. Nah, di sini pemerintah punya poin penting sebagai kunci untuk mengatasi hal ini. Kalau itu seperti itu sih. Benar-benar. Terus selain memastikan hal itu, perusahaan pariwisata juga harus melakukan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan bekerja sama dengan organisasi yang peduli hak anak. Bisa. Tapi itu masyarakat kan juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan mendukung program-program yang memberikan peluang untuk pendidikan dan perlindungan terhadap anak. Iya nggak sih? Iya, Jadi iya. perlindungan anak itu harus menjadi bagian dalam hal untuk berkelanjutan nantinya demi destinasi pariwisata tersebut. Oh iya, benar. Benar sekali. Ketika kita melihat sektor pariwisata nih, terlihat bahwa pertumbuhan pesat dalam industri ini kan memberikan dampak positif dan negatif ya. Nah, tapi di satu sisi pariwisata menciptakan peluang ekonomi dan pertukaran budaya, sementara di sisi lain nih kita menyadari resiko eksploitasi dan pekerjaan anak. Perlindungan anak dan praktis bisnis yang berkelanjutan adalah kunci untuk mengatasi dampak negatif ini. Aku ada sedikit tambahan nih, jadi pentingnya untuk melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah, bisnis, masyarakat, dan aktivis dalam berdiskusi dan mengatasi tantangan ini. Wah, nggak kerasa ya kita udah ngobrol lama banget. Apalagi topik yang kita bahas ini seru banget. Iya, seru banget. Makasih ya udah ngasih saran dan pandangan mengenai globalisasi dan persaingan global hingga isu-isu di sektor pariwisata yang memang